Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman di sini kita coba mengkondisikan bagaimana caranya membuat tabel induk sampai ke laporannya teman-teman. Jadi teman-teman bubuhan ikam coba gawi kayak gini. Nah, yang pertama ini ada contoh POM spare part, kode spare part. Mulai ingat dari B8 ya. Ranknya jangan lupa kode spare part ini kita copy di AB8 juga. AB8 ini juga harus dipastekan. Nah, yang ininya pastekan yang tadi. Nah, yang ini kita pastekan semuanya punyamu. Kemudian di BB8 lagi. Nah, pastekan juga di sini. Paste. Ingat, kenapa harus paste? Karena biar sama jenis huruf tulisannya. Bisa ngikutin? Bisa memahamin? Kamu gini. Pegawai. Pegawai mulai dari apa di sini? Tanda pakai kentem dulu. Nomor atau nik. Nik, nama, alamat, terus telepon, terus kelamin, terus jabatan, terus sudah cukup ya. Jangan banyak-banyak. Misalnya kamu lanjutkan ini. Mau tambahin. Oh, mentang-mentang ku bilang lanjutkan langsung H. Nah, selanjutnya adalah B apa nih? Kita mulai dari B8 cuy. Nah, bukan B7. Biar pas gitu, nah semuanya sama rata. Ini kita copy. Di sini kita ganti AB8. Yang ini pastekan juga di sini. Kemudian kita pastekan juga di BB8, pastekan juga di sini. Ya? Oke? Lihat aja dulu. Lihat aja dulu. Oke? Terus di sini oke. NIP misalnya Waalaikumsalam. T1. Namanya siapa yang paling cantik di sini? Kamu siapa? Herliani cantik. Jalan Durian Runtuh. Ipin Upin. 08 bla 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 bla. Kelamin bebinian. Jabatan direktur. Gaji 3 juta. Jabatannya amin, gajinya enggak. Kamu aku dosen gajiku enggak sebanyak kamu ini. Cuman penghasilanku. Nah, ingat kalau ini ada nolnya berarti harus berubah pentem 0. Ketika di input ada tanda pentem supaya dia jadi teks. Paham kan? Karena ini kan defaultnya dia berupa sesuatu yang tambah bagi ya kan? Ini enggak bisa. Jadi tambah pentem. Nah, selanjutnya adalah kembali ke kode spare part. Kita akan mengambil data yang sudah diekspor tadi. Ini kok masih ada ya? Nah, sekarang kita ambil user form. Kan kemarin bikin user form kayak gini ya. Bikin kan? Untuk mempercepat waktu bikin tabel induk, user formnya import mau dari aplikasi perpustakaan kah? Ambil ini spare part. Jadi kayak gini. Jadi tinggal ganti-ganti aja menyesuaikan. Untuk mempermudah kehidupan dan kemanusiaanmu. Kemudian import lagi yang ini. Yang laporan. Kemudian import lagi yang sekarang kita koneksikan semuanya satu persatu biar ada keterkaitan, keterikatan. Nah, ini bengkel karena ini TA kakak tingkat kita skip ya kan judul-judulnya. Sekarang ketika ini berjalan Pale, pastikan jangan terbuka berbagai macam TM di sini. Fokus ke TM yang spare part biar fokus ke Visual Basic-nya ngarahkan ke yang aplikasi spare part. Nah, kenapa ini? Ensub karena tadi ada prepaid sub ya. Nah, kita delete. Coba kita play. Sebentar Pale. Buka dulu yang user form spare part baru kita play. Debug ya. Form initialed me label 4 back color. Apa ini? Worksheet. Oke, kita hapus ya. Ini warna masalahnya. Jangan. Biar kamu ndak pusing. Mana Ctrl Z? Aku kasih ini aja. Petik. Ini untuk mematikan ya. Jadi kalau jalankan muncul. Bisa kan?
Bisa enggak? Otomatis kan? Nama spare partnya adalah apa? Bearing. BA ring. Harga bearing 30.000. Stok minimal 23. Jumlah stoknya ada 200. Baru proses. Masukkan. Ingat, di form initialet ranknya mulai dari rank B10 titik select ya. Ini kita ganti. Lupa aku tadi. Dia mulai dari B ini nah. Dari B sini baru turun ke bawah. Harusnya dia mulai dari B7 yang ada phantomnya. Ganti B7. Ini aja yang perlu kita ganti. Terus list raw source spare part B12 sampai F rank spare part B10 ini kita ganti B7, yang B10 kita ganti B7. Terus ini spare part B12 sampai F kita ganti yang ada isiannya B berapa di sini? B9 ya. B9 kita ganti B9. Baru kita ganti ya. Terus rumus ini untuk merubah jadi ada titik RP, nggak apa-apa nggak kamu pakai. Ini juga kita ganti lagi, masih ada B10. Kita ganti B7. Adakah lagi? Nih, buat kotak 4. Jadi apapun yang dibuat, nanti setelah ini terinput, kotaknya itu langsung terisi 4. 4 itu maksudnya 0, 1, 2, 3, 4 yang jadi kotak. Kalau buat kotak 5, habis itu langsung jadi segini bikin kotaknya. Itu rumus buat kotak yang di modul otomatis. Lanjut. Paham enggak paham belakangan kita jogging. Oke. Nah, batal button klik itu kan rumusnya sudah ada ya. Nah, list JB double click, ini rumus supaya ketika ini di double klik langsung ngambil data ke sini. Ini double klik langsung pindah ke sini. Paham? Itu rumusnya di mana? Rumusnya kalau double klik ini langsung ngarahkan ke sini. Nah, aku pengen kalian belajar copy paste untuk transaksi tabel induknya sukses dulu yang kayak gini. Mau ku coba kah ke tabel yang ini, pegawai? Kita bikin baru. Oke. Kita bikin tabel pegawai. Kita Ctrl A. Ctrl A, Ctrl C, baru user form di sini, baru kita paste. Kita paste. Pastikan ininya rapi. Jangan lupa tahan napas. Soalnya Excel ini yang kepake kamu kerja banyaknya daripada akses. Jadi kata Pak Umar, kita fokus ke Excel aja dulu ya. Kasihan kamunya nanti. Kalau fokus takut nggak tahan. Hebat Pak Umar, baik betul sama kamu. Kita lanjutkan ya. Oke, lanjut di sini setelah spare part apa? Pegawai. Form. Jangan perbikin form pakai spasi. Kalau pakai spasi otomatis nggak mau jadi. Ini kita ganti ya. Kode pegawai. Apa tadi? NIP. Habis tuh? Nama pegawai. Terus? Alamat. Terus? Gemoy. Nomor apa? WA. Ini apa lagi tadi? Ada lagi kah? Mana? Mau jabatan gaji. Tambahin. Ada lagi? Copy baru paste. Nah, turunkan lagi. Nah, sekarang apa tadi satunya? Jabatan, terus baru gaji harian. Biar agak sedikit sok-sokan membanggakan sehari 3 juta kan. Oke Herlina, gaji harian ini kita ganti posisinya apa di sini? Ingat. Ini jumlah stok. Kita ganti juga ini ya. Ini kita ganti. NIP. Terus. Apa lagi? NIP JS.
NIP PGW. Nah, terus nama PGW. Terus alamat PGW. Nah, sampai ingusan kayak apa sih kisah? Ini COVID lagi bubuhanmu nih, kena pancaroba. Nah, HP PGW. Terus kelamin PGW. Kalau kelamin aja senang cewek-ceweknya. Nih. Astagfirullahaladzim. Ini kerekam di YouTube nih. Nah, kita lanjut. Nah, ini sudah diganti. Ini perlu nggak diganti list? Oke, kita ganti list PGW. Apa tadi JS ganti PGW? Ini nggak usah ya. Nah, sekarang cara menggantinya adalah spare part form. Lu copy semua, lu ya. Kita copy. Pindahkan ke, atau satu-satu. Mau copy semua dulu atau satu-satu? Satu-satu. Sembarang Bapak yang ada. Semuanya dikit. Ya enggak, biar kamu pusing sekalian. Oke. Nah, ini kan semuanya di copy ya. Mari kita rubah dari atas pelan-pelan, ya. Yang JS tadi ganti PGW dah, Ctrl H. Yang JS tadi kita ganti PGW, replace all. Nah, ya kan? Ini tadi nama PGW. Atau memastikan betulan ada, biasanya kalau aku untuk memastikan ini sesuai apa, ada mi titik nama. Nah, mi titik nama tekan tab. Berarti ada barangnya. Maksudnya mi itu di dalam form ini isinya apa sih? Mi titik habis tadi, nah habis nama apa? Alamat, tekan tab sama dengan kosongin. Mi titik apa lagi? Nah, nama, alamat, HP, terus sama dengan petik-petik apa lagi? Kelamin. Sama dengan, ada berapa kolomnya tadi? 7. Habis itu? Nah, apa lagi? Ingat, kalau yang ini kan tidak masuk yang ID ya. Nomor induk pegawai tidak masuk kan? Karena yang di atas nggak dikosongkan kan? Nah, jadi sudah. Ini ID pegawai kita ganti mi titik nip set fokus. Sampai sini bisa ngikutin? Apanya digedein? Kamu yang maju. Iya, duduk di bawah. Nanti kalau digedein yang lain sakit matanya. Ya, duduk di situ. Ya. Kamu di situ aja di ujung. Nah, kemudian di sini kita fokus ke batal button. Batal button kita ganti ya. ID pegawai dikosongi datanya ya. Oke, Ctrl C kita ganti NIP pegawai, kemudian NIP pegawai Palui, ini kita ganti P biar depannya P, ya kan? Kosongkan, artinya manggil yang rumus kosongkan ini supaya ngosongi datanya. Bisa ngumpatin? Bisa, Pak. Oke. Jangan dulu di play kalau nggak error. Karena objek required antara rumus dengan yang di luar nggak sama, nggak nge-match. Paham? Oke, lanjutkan lagi bosku. Hapus button, ID pegawai Rosos, rank, active cell offset, ID pegawai, ini kita ganti nih PGW, ya kan? Kemudian rank, to right, biarkan, tidak ada yang berhubungan dengan ini lagi kita ganti. Rososnya, tabel apa di sini? Tabel pegawai, huruf ganal sama halus kadang ngaruh. Ranknya dari B berapa yang ada datanya? B9. Ya. Oke. Kita lanjutkan lagi. Ini list PGW, double klik. Apa ini? Oh, ini kita ambil aja. Ini kita ambil, ya. Baru. Atau mau kita ganti? Ntar. Kita refresh saja ya. Ini kita matikan dulu. Biar semuanya terganti. Tinggal kita tambah yang kosong-kosong. Nih, ini ID PGW TX, baru replace Ctrl H. ID PGW kita ganti apa? NIP PGW. Iya kah?
Iya kah? Baru refresh all. Jadi terganti 9 yang termasuk yang di bawahnya. Kemudian nama PGW tidak perlu ya. Tarif PGW kita ganti HP ya. Kan di sini HP kan? HP PGW. Ngomong apa Pak Angga nih, kada jelas, mending aku bring iyakan aja. Nah, di sini apalagi di sini? Hah? NIP, nama, alamat ya? Jadi tinggal ganti aja alamat, pusing amat. Nah, terus diganti apa lagi sini? Nah, stok PGW, kontrol H. Oh iya kan terubah semua. Unduh. Ini ya, kontrol H, tarif diganti alamat ya. Nanti beleng-beleng selanjutnya kalau ndak anu. Ingat ya, dalam hidup ini kalau memang ada kesalahan, jangan ego terus maju, mundur dulu baiki kesalahanmu. Kalau ndak selanjutnya kamu stres. Ini pengalamanku nih. Nah, pengalaman nih. Nah, jadi sebelum memutuskan tuh mundur aja dulu. Jangan nangis. Stok PGW, kontrol H, kita ganti HP PGW, baru kita replace. Terus jumlah stok, kontrol C, kelamin. Kelaminmu apa? Kelamin PGW. Baru kontrol replace A. Nah, lanjut. Yang kurang apa di sini? Oke, kalau mau panggil capek mi jabatan PW titik PLU, tidak apa-apa kayak gitu, walaupun dia beda. Sama dengan list PGW. Betulkah ada list PGW sudah diganti? Ya, titik kolom yang kelima. Nah, enter lagi, mi titik palui. Nah, aku main tekan tab aja. Ini mengurangi kepusingan kamu. Ini apa ya? Ingat, bikin TM ini harus sama kertas, dicatat. Oh, form ini namanya ini namanya. Jadi kamu tahu di kertas gitu. Nggak bisa kamu kayak gini, betul nggak ada. Yang ada beleng-beleng kamu. Karena ini kesempatan kamu dalam 4 minggu, 2 minggu ini kamu upgrade skill. Ya, skillmu ini di-upgrade. Sejauh mana kamu potensi bisa menguasai Excel untuk pelajaran terakhir dalam hidupmu. Apanya? Mi nggak ngaruh. Mi kan cuma manggil. Maksudnya biar nggak capek ngingat ini apa namanya, ya kan? Jadi tekan mi manggil. Sampai sini bisa ngumpatin? Oke. Lanjut proses button. Nah, dia proses button. Ini ya. Proses button NIP nama PGW yang aktif cell offset 0,0 itu NIP PGW nama PGW, ya kan? Yang alamat ini kita ganti alamat PGW, ya kan? Nah, yang HP PGW sudah, kelamin. Oke, lanjut. Ini kita tambah 2 lagi ya. Kontrol C, baru kontrol V. Ini kita tambah 5, kita ganti 6. Ini kita ganti titik jabatan. Ini kita ganti hapus titiknya, panggil gaji. Nah, enak kalau. Kemudian NIP PGW Rosos spare part kita ganti di sini. Yang spare part kontrol H kita ganti dengan nama pegawai. Baru replace all. Nah, begini ceritanya. Dia B sampai F ya. Pegawai kita B sampai berapa? B sampai H. BH. B. Senang dia. Kasih punyamu yang bekas. Nah, B10 datanya B berapa? B7 yang paling awal ya. Nah, tadi B ininya B, baru di sini B9 ya kan? Nah, B9 sampai H sheet pegawai rank B.
Maksudnya nih PGW Rosos ini, mau kujelaskan enggak ini maksudnya apa? Maksudnya adalah begini ceritanya Pale. Nah, ya kan? Nih, paham? Paham kada? Kada paham? Ini maksudnya datanya banyak. Nah, ini contoh, ada sebuah form, biar ku jelaskan Rosos itu apa ya. Ini sebuah combo box. Ya, combo box ini namanya NIP PGW CB atau NIP cebok aja sudah. NIP cebok. Oke? NIP cebok ini biasanya kan Rososnya di sini ya. Rososnya ngambil dari sheet mana R di sini. Beleng-beleng, klik dulu di sini. Nah, baru muncul R. Kalau Anda tidak mau. Mana Rosos? Rososnya dari pegawai yang ada isiannya tanda seru apa? B9 sampai B aja kan, nama NIP-nya kan bagian satu lembar itu. Sampai B berapa tadi? 200 kah berapa? Kayak gini. Paham maksudnya? Tuh, ya kan? Tapi kan kita nggak tahu datanya ini, kita nggak terbatas. Kalau kita tulis sampai 1000, mana sini 1000? Nah, sampai 2000. Muncul kan? Tapi yang kosong termasuk juga. Kayak mana supaya pas sampai pada isian yang terakhir. Paham? Nah, karena supaya isian terakhir, jadi rumus Rososnya ini tidak lagi dibuat di sini, Pale. Mana tadi? Mataku. Dah 36 umurku. Belum dapat bini. Curhat. Lanjut. Nah, gimana caranya mainnya di form initial di sini? Nah, mainnya di sini. Ya. Mainnya di sini. Jadi, mi.rosos. Fokus dulu sheet pegawai ya. Sheet. Fokus dulu ke sheet pegawai. Formnya biar fokus ke sheet pegawai. Titik select. Habis itu mi titik apa tadi? NIP cebok. Titik Rosos. Jadi properti Rososnya ini, ya kan, kita ngambil dari apa tadi rumusnya? Ya ini yang dipakai tadi. Mana tadi? Ya ini rumusnya. Aduh, bubuan sele nih, aduh, hai. Selebritis. Dah, tekan petik, Ctrl P. Mana tadi yang kurang? Dah, enter. Jadi maksudnya pegawai ngambil dari rank F, supaya F berapanya itu poin penting yang terakhir diisi di mana, ini rumusnya. Nah, sheet pegawai rank B7 SL and down row. Maksudnya biar deploy dia langsung ngambil posisi yang terakhirnya. Nah, langsung terakhir 2 3 4 kan? Kalau kita di sini tambah lagi datanya, kita naikkan lagi. Majulah. Kasihan kamunya. Nah, turunkan lagi ya. Kalau kita turunkan lagi, coba kita play. Atau aku mau bikin comment button di sini. Masuk desain mode, klik insert, pilih yang active X control di sini ya. Comment button. Baru ini kita ganti propertinya di sini. Namanya apa di sini? Captionnya buka. Nah, oke. Karena ini desain mode, nggak bisa kan? Pilih desain mode, double klik ini, baru masuk ke rumus. Kayak gitu. Ulangin. Ini. Kalau desain mode kan desain mode dulu, baru insert active X ya. Nah, kalau ini larinya jatuh ke record makro, tapi kalau yang ini langsung ke BB-nya. Pilih desain mode supaya bisa akses rumus yang ini, baru mi.user form sudah di-save dulu. Form 1 titik user form 1 user form 1 titik dot show. Itu rumusnya ya. Kita set rumus apakah itu user form 1.show. Ketika desain form, klik gini. Paham kan? Kita turunkan 242 terakhir kan? Makanya
Itulah kenapa ada rumus yang ini tadi. Ini yang baru datang, nanti kamu nonton dari YouTubeku aja ya. Nah, itu karena aku sayang sama kalian, jadi kalian nonton aja, malas aku ngulangi lagi. Nah, oke, lanjut. Mending kamu foto aku, bisa jadi lakimu. Nah, kita lanjutkan. Sampai mana tadi? Ih, lupa aku, beleng-beleng. Ini ya? Ini kata tadi? Lah, ini ada stok pale. Yang mana kata tadi? Ini pegawai. Ah, kamu tuh. Sampai mana tadi? Itu tadi Pak. Iya, itu. Ini. Nah, buat kotaknya 4. Ini ada 6. Jadi jumlah kotaknya kalau 6 ada berapa? Ada 7 sayangku. Dari 0. Ya kan? Karena nanti ini ngeblok kayak gini dari 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru ini diblok. Di rumus kayak gini. Ini namanya buat kotak. Tapi rumusnya otomatisasi dari modul. Ya? Paham enggak paham belakangan. Yang penting copy paste. Nah, buat kotaknya 6, batal button klik, panggil, unload me, menu utama .show. Kita nggak ada menu utama tadi ya? Matikan dulu. Ini pegawai ceng. Ini pegawai ceng tadi, double klik ini, rumusnya ini ya. Sheet pegawai select, worksheet pegawai, kolom B, temukan nih pegawai Pak Lui, kan sudah terganti semua ya. Jika datanya tidak ketemu, maka kosongkan. Paham? Jadi ketika datanya tidak ketemu, otomatis datanya jadi kosong, yang atasnya tetap. Kemudian rank B7 select, Sheldon, jika ketemu nih datanya. Jika ketemu FD address itu misalnya klik ketemu 4, ini fokus, namanya FD address-nya. Ambil di sampingnya, ambil di sampingnya, ambil sampingnya, pindahkan ke form. Itu logikanya, ya. Nah, ini maksudnya nih ngambil sampingnya kan. Nah, sekarang kita coba, kita copy. Karena aku nggak mau capek, kita pakai yang ada aja, ya kan? Ini baru kita pastekan ke sini. Nama pegawai, HP pegawai, yang belum apa di sini? Jabatan sama gaji ya? Oke, Ctrl C, Ctrl V. Nah, nggak apa-apa pakai Mi, nggak apa-apa, ini kita ambil Ctrl C, Ctrl V. Ini maksudnya mengambil data dari sheet ke dalam form. Sampai di sini bisa ngikutin? Oke, lagi prepaid sub alamat PG Ceng. Nah, ini alamat PG Ceng tadi kan berupa mata uang di sini ya. Jadi apapun yang diketik di sini langsung berubah jadi mata uang, ada titik-titiknya. Tapi kalau ini nggak pakai, yang tadi di sini harga ya jadi kayak gini. Ya. Begitu ceritanya. Apa ceritamu? Tapi karena di pegawai tadi yang mata uang itu tadi apa tadi? Ini ya, kita nggak pakai. Hapus saja. Nah, Norut ini fungsi untuk sistem nomor otomatis, memanggil nomor selanjutnya ya. Jadi ini Norut copy paste aja. Kemudian di user form initialize, Mi, backcolor, RGB, apa ini maksudnya? Coba kita play dulu ya, mau nggak jalan? Mau ya? Terus kalau ini, yang tadi maksudnya Mi, backcolor, RBG ini apa maksudnya? Coba kita play. Wih, merubah warna. Paham kan? Terus yang satunya tadi apa ini? Label 42 ini. Apa label 42? Nggak ada ya? Labelnya kehapus tadi. Yang kop-kopnya tadi tuh nah. Nah, karena nggak ada, hapus. Ingat, kalau tanda kuning error di sini, coba Bang fokus, hati-hati fokus ke wilayah itu ada yang salah gitu nah. Kalau merah tandanya stop dulu. Ada rumus yang salah total. Kalau hijau lanjut aja. Paham? Dia ngadopsi dari lampu lalu lintas. Makanya dikasih supaya lanjut aja kasih ini nah, hijau. Nah, ini list raw source-nya pegawai B9 B7 S. Ini kita ganti. Ini pegawai kita ganti P, ya kan? Coba kita jalankan. Nah, langsung P243. Nama pegawai yang paling cantik di kelas ini adalah Rahayu. Alamatnya Jalan Melayu.
08 bla 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 bla, kelaminnya bebinian. Jabatannya. Nah, ini tabnya salah nih. Nggak berurutan nih. Ya. Maunya kita kan berurutan gini. Ya kan? Gimana caranya supaya berurutan? Gitu. Oh, yang penting kamu sudah tahu. Jabatannya sekretaris. Terus gaji hariannya 600.000. Proses. Masukkan sama subkotaknya. Nah, begini cara copy paste form induk. Nah, sekarang tuh minggu ini, hari ini kamu kalau bisa form induk. Copy paste dari punyaku ini copy file kamu wajib. Biar kamu tidak capek. Atau mau dari perpustakaan aja. Cuman ada permasalahan tadi. Ini tadi formatnya yang telepon ya. Ini ya. Telepon tadi kita tambahi ini deh. Kasih ini petik 2, petik 1, petik 2. Baru kita kasih done. Supaya apa? Nanti andai kata dia berubah jadi apa? Nolnya bisa hilang kalau salah-salah. Biar dia jadi teks, terinput. Ya. Kita kasih petik aja. Paham kalau kamu? Nah, ini form tentang form induk. Coba kamu maksimalkan pemahaman. Coba tadi aku tes yang masalah ini juga. Nah, debug. Apa nih debug? Invalid argumen apa ini? Ya kan? Ininya kita stop dulu. Tadi B sampai H. Makanya error tadi. Ingat BH. Nah, baru klik di sini. Nah, baru muncul kan? Bukan BF tapi BH. Nah, di sini ya kan? Ingat tadi B-nya. Nah, ini dulu yang tentang bagaimana manipulasi form induk yang versi paling singkat yang pernah ada selama kamu 3 semester kuliah, ya. Sudahkah ini ngerekam?